Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup di dunia ini penuh dengan ujian, cobaan, dan perubahan. Dari mulai kita dilahirkan hingga ajal menjemput, kita terus bergerak dalam perjalanan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Dunia dengan segala kenikmatan dan godaannya terus menghampiri kita. Kadang membimbing kita ke jalan yang benar, namun tak jarang pula menggoda kita untuk menempuh jalan yang salah. Dunia ini menyajikan berbagai macam keindahan yang membuat banyak orang terperdaya. Harta, tahta, dan segala bentuk kesenangan duniawi seolah memanggil kita untuk datang dan menikmatinya. Namun, apakah kita sadar bahwa keindahan-keindahan itu adalah sementara? Semua itu akan hilang suatu saat nanti, dan yang abadi hanyalah kehidupan setelah mati. Banyak dari kita yang merasa hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Namun, dalam kebahagiaan itu ada satu hal yang sering kali terlupakan. Hubungan kita dengan sesama. Teman bisa menjadi saudara, tapi dunia bisa mengubahnya. Saudara bisa menjadi musuh hanya karena pengaruh dunia yang datang tiba-tiba. Dalam perjalanan hidup, tak jarang kita melihat persahabatan yang dahulu erat kini menjadi renggang. Apa yang terjadi? Dunia. Dunia yang penuh dengan persaingan, hasrat, dan ambisi seringkali merusak hubungan yang sejatinya dibangun dengan penuh cinta dan keikhlasan. Dunia memiliki cara yang halus namun kuat untuk merusak hati manusia. Tanpa kita sadari, dunia mulai menyusup ke dalam kehidupan kita, mengubah cara pandang kita terhadap saudara, teman, bahkan diri kita sendiri. Apa yang dulunya murni, sekarang menjadi penuh dengan perhitungan dan kepentingan pribadi. Dulu kita berjuang bersama, kita berbagi tawa, berbagi air mata, dan berbagi impian. Namun sekarang dunia mengajarkan kita untuk lebih mementingkan diri sendiri, untuk mengejar apa yang bisa kita dapatkan. Dalam proses itu, banyak hubungan yang tercabik-cabik oleh godaan dunia yang begitu besar. Ketika dunia mulai merubah hati manusia, ia akan mulai memisahkan yang dahulu menyatu. Teman yang dulu menjadi saudara, kini menjadi musuh. Saudara yang dulunya sejalan, kini tak lagi saling peduli. Inilah akibat dari terlalu mencintai dunia, dunia yang tak pernah bisa memberi kebahagiaan sejati. Namun kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Allah tidak membiarkan kita diuji tanpa sebab. Setiap ujian, setiap kesulitan, dan setiap permasalahan yang kita hadapi adalah untuk menguji hati kita, untuk melihat sejauh mana kita bisa tetap teguh dalam iman. Dunia akan terus berputar dan kita tidak bisa menghindarinya. Kita tak bisa menolak kenyataan bahwa dunia akan terus menggoda kita, akan terus mempengaruhi hati kita. Namun, kita masih memiliki pilihan untuk tetap menjaga hati kita tetap pada jalan yang benar, pada jalan yang Allah ridhoi. Pada akhirnya hidup ini bukan tentang apa yang kita capai di dunia, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan iman dan takwa. Dunia boleh merubah banyak hal, tapi iman kepada Allah dan kasih sayang antar sesama adalah hal yang tidak boleh berubah. Mari kita refleksikan kembali hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita dan periksa kembali hati kita. Dunia bukanlah tujuan, hanya jalan yang dilewati. Dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi, ia hanyalah persinggahan. Namun banyak manusia yang menjadikannya seolah-olah sebagai tujuan akhir. Mereka menggenggam dunia begitu erat, seolah-olah takkan pernah mati. Padahal dunia ini penuh tipu daya, dan siapa yang terlena akan kehilangan arah menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau,
perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Dunia ini memang menggoda, namun menggoda bukan berarti membawa kebaikan. Ketika hati manusia mulai mencintai dunia lebih dari cinta kepada Allah, saat itulah kekacauan dimulai. Bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam hubungannya dengan manusia lain. Ia bisa mengkhianati, bisa memusuhi, bisa mencederai hubungan hanya demi dunia yang tak seberapa. Dulu seorang teman bisa menjadi saudara karena hati masih bersih dan sederhana. Tapi saat dunia masuk ke dalam hati, semuanya mulai berubah. Ada rasa iri, dengki, cemburu, bahkan permusuhan. Padahal dunia tidak akan pernah cukup untuk dibagi kepada semua. Dunia tidak jahat, namun hati manusialah yang kotor saat mencintainya secara berlebihan. Ketika Allah tidak lagi menjadi tujuan utama, maka manusia bisa mengorbankan apapun, bahkan persaudaraan darah sekalipun. Maka tak heran jika hari ini saudara menjadi musuh. Kita sering mendengar kisah dua orang yang dahulu bersama, dalam susah senang, tiba-tiba saling memfitnah hanya karena warisan. Dunia benar-benar telah memalingkan hati mereka dari ukhuwah yang diajarkan Islam. Di mana kasih? Di mana cinta karena Allah? Rasulullah SAW pernah bersabda, cinta dunia adalah akar dari segala kejahatan. Betapa benarnya sabda ini. Lihatlah bagaimana cinta kepada dunia bisa membuat seseorang menghancurkan ikatan suci kekeluargaan. Dunia yang harusnya dilalui malah dijadikan berhala. Dunia hanyalah jalan, bukan rumah. Kita lahir tanpa membawa apa-apa dan akan mati juga tanpa membawa apa-apa. Tapi mengapa banyak manusia rela menjual kehormatan dan saudara hanya untuk memperkaya diri di dunia yang fana? Islam datang bukan untuk menjauhkan manusia dari dunia, tapi untuk menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Ketika dunia ada di hati, maka ia akan merusak. Tapi ketika dunia ada di tangan, ia bisa menjadi wasilah menuju surga. Maka sebelum dunia merubah hatimu, sebelum dunia merusak hubunganmu dengan sesama, kembalilah kepada Allah. Bersihkan niat, kuatkan iman, dan camkan dalam hati. Aku di dunia hanya sementara, dan yang abadi hanyalah ridha Allah dan ukhuwah karenanya. Saudara menjadi musuh karena dunia. Di zaman ini, tak sedikit kita saksikan pertikaian dalam keluarga. Anak melawan orang tua, saudara kandung saling tuntut di pengadilan. Apa penyebabnya? Bukan karena prinsip, bukan karena kebenaran, tapi karena warisan, harta, dan kedudukan duniawi. Betapa sering kita mendengar kalimat pilu, dulu kami sangat dekat, tapi sekarang kami tak saling sapa lagi. Apa yang merusak? Dunia. Ujian dunia masuk dan membuat hati menjadi keras. Ukhuwah yang dulu indah, kini hancur hanya karena urusan dunia. Dunia itu bisa mengubah seseorang tanpa disadari. Hari ini ia ramah dan lembut, esok ia bisa menjadi dingin dan menjauh. Ketika cinta dunia menguasai hati, maka persaudaraan pun bisa dijadikan alat. Bahkan, hubungan darah bisa dikorbankan untuk ambisi pribadi. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tapi hari ini, berapa banyak dari kita yang tega memutuskan saudara sendiri hanya karena sedikit perbedaan kepentingan? Saudara sejati adalah yang tetap menggenggam tangan kita, walaupun dunia menawarkan segala kenikmatan. Tapi manusia zaman ini lebih memilih harta dibanding darah, lebih memilih nama baik di mata manusia dibanding ridha Allah yang abadi. Dunia bisa membuat orang lupa siapa yang membesarkannya, siapa yang selalu ada di saat ia susah. Ia bisa meninggalkan saudara yang dahulu berjuang bersama hanya karena orang baru yang lebih menguntungkan secara duniawi. Apa yang kita kejar dari dunia ini hingga kita sanggup menyakiti saudara sendiri? Apakah rumah, kendaraan, warisan, jabatan? Bukankah semua itu akan kita tinggalkan di liang lahat? Lalu untuk apa kita menumpuk dosa hanya karena dunia?
Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan, memaafkan saudara sendiri meski ia bersalah akan mendatangkan ridha Allah. Tapi dunia mengajari sebaliknya. Ia mengajari dendam, tuntut balas, dan ego. Maka periksa kembali hatimu. Apakah engkau memusuhi saudaramu karena kebenaran atau karena dunia? Jika karena dunia, maka engkau sedang memupuk kebencian yang sia-sia. Hapuskan itu. Dunia ini terlalu singkat untuk membenci darah dagingmu sendiri. Mari belajar dari para sahabat Nabi. Mereka rela berkorban demi saudaranya. Mereka tidak berebut dunia karena mereka tahu surga lebih layak untuk diperebutkan. Jika kita benar mencintai akhirat, maka kita akan mendahulukan ukhuwah, bukan harta. Teman menjadi saudara karena Allah. Di sisi lain, ketika dunia merusak ikatan darah, Allah justru menumbuhkan ikatan ruh yang lebih dalam melalui keimanan. Tak sedikit dari kita yang menemukan saudara sejati bukan karena hubungan darah, melainkan karena iman dan cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini bukan sekadar kata-kata. Allah menyatukan hati orang-orang beriman dengan ruh ukhuwah yang lebih kuat dari darah. Terkadang teman yang baru kita kenal justru lebih setia dibanding saudara kandung. Ia hadir saat kita terpuruk, memeluk saat dunia menolak, dan menenangkan saat semua orang memilih menjauh. Karena hatinya dibimbing oleh iman, bukan kepentingan dunia. Saudara, karena Allah tidak melihat kita dari pakaian, jabatan, atau harta. Mereka hadir karena keikhlasan, bukan keuntungan. Mereka mengingatkan kita saat kita lalai, memanggil kita kembali kepada jalan Allah saat kita mulai tersesat. Persahabatan karena Allah memiliki ruh yang lembut namun kuat. Ia tak mudah retak meski diuji. Sebab cinta karena Allah tidak bergantung pada dunia, melainkan pada tujuan akhir bersama di surga. Mereka ingin kita selamat, bukan hanya sukses di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Pernahkah kita merasakan nikmatnya bertemu seseorang yang begitu tulus, yang membuat hati kita merasa aman? Itulah saudara karena Allah. Mereka tidak datang untuk mengambil, tapi memberi. Tidak menyakiti, tapi menguatkan. Dunia memang bisa memisahkan hubungan darah, tapi Allah bisa menyatukan hati-hati yang tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Maka, jika kita diberi teman yang mencintai kita karena Allah, jagalah ia seperti harta berharga. Persahabatan karena dunia hanya bertahan selama dunia masih menguntungkan, tapi persaudaraan karena Allah bertahan hingga akhirat. Di hari kiamat kelak, mereka akan mencari kita di padang mahsyar, lalu berkata, "Ya Allah, dia saudaraku, jangan pisahkan aku darinya." Maka carilah saudara karena iman, bukan karena kemewahan. Jadilah sahabat yang membuat orang lain dekat kepada Allah, karena cinta yang bertahan bukan yang diikat dunia, tapi yang dirajut oleh doa dan cinta kepada Sang Pencipta. Ketika dunia masuk ke hati yang lemah, dunia sejatinya adalah makhluk, ia tidak salah. Yang salah adalah ketika hati manusia yang lemah membiarkan dunia masuk terlalu dalam. Saat dunia menjadi tujuan utama, maka keburukan pun ikut berdatangan, kesombongan, kerakusan, hingga pengkhianatan. Hati yang lemah akan mudah tergoda. Sedikit pujian membuatnya tinggi hati, sedikit harta membuatnya lupa daratan, sedikit kekuasaan membuatnya memandang rendah orang lain. Inilah bahaya dunia ketika menguasai hati yang belum kokoh imannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dunia tidak langsung merusak,
tapi perlahan-lahan menyusup. Ia datang lewat kemewahan, kesibukan, ambisi, dan kompetisi. Lalu ia menyelimuti hati dengan kelalaian. Pada akhirnya, hati yang dulu lembut menjadi keras dan kaku terhadap akhirat. Hati yang dikuasai dunia akan mulai berat untuk beribadah. Salat menjadi beban, bukan kebutuhan. Al-Quran hanya dibaca ketika sempat, bukan dijadikan cahaya kehidupan. Sedekah menjadi hitung-hitungan, bukan kemurahan hati. Ketika dunia menguasai hati, seseorang bisa mengorbankan apapun untuk meraihnya. Kehormatan, prinsip, bahkan agama. Ia bisa berdusta, menipu, menjatuhkan orang lain demi meraih dunia yang dijanjikan setan sebagai kenikmatan semu. Dunia yang menyusup ke hati juga akan mengubah cara pandang seseorang terhadap hubungan. Ia mulai melihat manusia sebagai alat, bukan amanah. Teman jadi saingan, saudara jadi ancaman, semua dinilai dari nilai dunia, bukan nilai iman. Allah mengingatkan dalam surah At-Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Dunia adalah fata morgana, ia tampak nyata namun semu. Ia menjanjikan bahagia tapi menjerumuskan dalam kesedihan. Maka jangan biarkan dunia menetap di hatimu. Biarkan dunia tetap di tangan, agar engkau bisa mengatur dan meninggalkannya kapanpun. Tapi jika ia masuk ke hati, maka ia akan mengaturmu, mengubahmu, bahkan menghancurkanmu. Mintalah kepada Allah agar hati kita tidak mencintai dunia lebih dari akhirat. Doakan agar hati tetap lembut, tetap ingat bahwa kita hanya tamu, dan tamu tidak boleh terlalu nyaman di rumah yang bukan miliknya. Dunia memisahkan yang dahulu bersatu. Dahulu mereka tertawa bersama, menangis bersama, berjuang bersama. Namun kini mereka seperti tidak saling kenal. Hanya karena satu kesalahpahaman, satu kepentingan dunia, hubungan itu hancur. Begitulah dunia, ia pandai memisahkan hati-hati yang pernah saling mencintai. Dunia membuat manusia lebih sibuk dengan pencitraan daripada kejujuran. Mereka lebih peduli penilaian manusia dibanding penilaian Allah. Akibatnya, hubungan yang dulu hangat berubah menjadi dingin, kaku, dan penuh curiga. Satu demi satu hubungan retak karena rasa iri, kecewa, dan gengsi. Dunia mengajarkan ego, bukan tawadu. Dunia mengajarkan kompetisi, bukan ukhuwah. Dunia mengajarkan gengsi, bukan saling memaafkan. Bahkan dalam keluarga, kita menyaksikan anak memusuhi ayah. Kakak tidak lagi bicara dengan adik, sepupu menjadi musuh abadi. Padahal darah yang mengalir sama, namun dunia telah menumbuhkan tembok besar di antara mereka. Dunia memiliki cara halus memecah belah. Ia menyusup lewat bisikan-bisikan setan yang menggoda manusia dengan bisikan buruk. Dia mencurangimu, dia tidak layak mendapat lebih, atau kau harus lebih hebat darinya. Dunia mengaburkan niat. Dahulu ingin membantu, kini ingin bersaing. Dahulu ingin berbagi, kini ingin menguasai. Semuanya berubah karena dunia telah menjadi pusat dalam kehidupan, bukan Allah, bukan akhirat. Tidak jarang kita melihat dua orang sahabat yang dahulu seperti saudara, tiba-tiba saling menghindar karena bisnis, karena kesalahpahaman, karena kecemburuan. Dunia telah berhasil memisahkan mereka, dan yang menyedihkan adalah mereka membiarkannya. Islam mengajarkan untuk merawat ukhuwah, bukan merusaknya. Jika ada salah paham, selesaikan dengan tabayun. Jika ada kecewa, bicarakan dengan lembut. Tapi dunia mengajarkan sebaliknya. Blokir, tinggalkan, dan jangan pedulikan. Bila kita biarkan dunia memisahkan yang dulu bersatu, maka kita akan menua dalam kesepian dan penyesalan. Karena tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan orang-orang yang dulu kita cintai, hanya karena dunia yang tidak kita bawa mati. Maka jangan menunggu dunia menyesatkanmu, perbaiki sekarang. Hubungi kembali saudaramu, sahabatmu, peluk mereka, minta maaf, dan mulai dari awal. Jangan biarkan dunia menjadi alasan untuk memutuskan tali yang seharusnya disambung.
Dunia menyulut iri dan dengki di antara kita. Salah satu racun dunia yang paling mematikan adalah iri. Iri membuat hati gelisah melihat kebahagiaan orang lain. Dengki membuat hati senang saat orang lain jatuh. Ini adalah penyakit yang ditumbuhkan oleh cinta dunia yang berlebihan. Ketika seseorang melihat temannya lebih sukses, lebih kaya, lebih dikenal, dunia mulai membisikkan rasa tidak suka. Ia mulai bertanya, "Kenapa bukan aku?" Padahal nikmat itu adalah ujian baginya, bukan kemuliaan sejati. Iri menjadikan hati buta terhadap nikmat sendiri. Ia sibuk membandingkan hingga lupa bersyukur. Dunia membuatnya merasa kurang, padahal Allah telah cukupkan. Hati yang iri tidak akan pernah puas meski diberikan seluruh isi bumi. Dengki lebih buruk lagi. Ia tidak hanya ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tapi juga ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Hatinya gembira saat saudaranya jatuh. Inilah yang membuat setan senang, melihat manusia saling menghancurkan. Iblis pun dengki kepada Adam. Itulah sebabnya ia membangkang perintah Allah. Maka setiap kali kita merasa dengki kepada saudara kita, sadarlah bahwa itu adalah warisan sifat iblis, bukan sifat orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling iri, jangan saling membenci, jangan saling memutuskan hubungan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Ini perintah langsung dari Rasul untuk menjaga ukhuwah dari penyakit hati. Dunia memancing iri dengan kesuksesan palsu, angka followers, gaya hidup mewah, pujian manusia. Tapi semua itu hanyalah tampilan. Kita tidak tahu isi hati seseorang, ujian mereka, atau beratnya beban hidup mereka di balik layar. Maka jangan biarkan iri menyulut permusuhan. Bila ada saudaramu yang sukses, doakan kebaikan untuknya. Bila ada temanmu yang mendapatkan rezeki lebih, katakan Alhamdulillah untuknya dan juga untuk nikmatmu sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang punya ujian masing-masing. Mungkin rezekimu bukan di dunia, tapi di akhirat. Mungkin saudaramu mendapatkan dunia lebih, tapi kamu diberikan ketenangan hati, anak-anak yang syaleh, atau ilmu yang bermanfaat. Dunia akan terus menghasut hati kita, tapi tugas kita adalah menolak bisikannya. Perbanyak zikir, baca Al-Quran, dan bersihkan hati dengan doa. Ya Allah, bersihkan hatiku dari iri dan dengki, dan gantikan dengan cinta karenamu. Dunia memupuk ego dan mematikan rasa peduli. Dunia membuat manusia merasa besar. Sedikit pujian saja bisa membutakan hati. Padahal, semakin besar ego seseorang, semakin kecil kemampuannya untuk mencintai dan memahami orang lain. Dunia memupuk ego dengan cara halus, melalui status, kekayaan, pengaruh. Seseorang yang dulunya rendah hati, tiba-tiba berubah saat dunia mendatanginya. Ia mulai menuntut dihormati, tidak mau ditegur, bahkan lupa siapa yang pernah membantunya saat ia belum punya apa-apa. Inilah efek dunia pada hati yang tak dijaga. Ego yang tumbuh subur dalam diri akhirnya membunuh empati. Ia tak peduli lagi dengan perasaan saudaranya. Ia tak mau mendengar kritik, bahkan dari orang yang mencintainya. Baginya, semua harus tunduk karena ia merasa lebih tinggi. Ketika ego menguasai, hubungan pun runtuh. Tidak ada lagi kerendahan hati untuk meminta maaf. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki, tidak ada ruang untuk memaafkan. Yang ada hanyalah harga diri duniawi yang dipertahankan mati-matian. Islam justru mengajarkan sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, adalah yang paling tawadu. Beliau tidak pernah meninggikan dirinya atas orang lain. Bahkan ketika dihina, beliau tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan kebaikan. Dunia hari ini mendorong manusia untuk mengejar citra. Yang penting terlihat hebat, terlihat sukses. Tapi Islam memerintahkan untuk memperbaiki isi hati, karena Allah tidak melihat rupa, melainkan hati dan amal kita.
Ego juga membuat seseorang enggan mendengar nasihat. Ia merasa sudah tahu segalanya, padahal nasihat dari seorang saudara bisa menjadi penyelamat dari jalan kebinasaan. Tapi karena dunia sudah mengeraskan hatinya, ia tak lagi mampu membedakan mana yang peduli dan mana yang iri. Rasa peduli yang dulunya tumbuh di antara sahabat dan saudara mulai mati. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Dunia membuat manusia individualis, mengutamakan aku daripada kita. Tak ada lagi perhatian, hanya ambisi. Kita harus belajar untuk mematikan ego sebelum ego mematikan semua hubungan baik dalam hidup kita. Belajar untuk mendengar, untuk merendah, dan untuk mengakui salah. Karena siapa yang merendah di dunia akan ditinggikan di akhirat. Dunia akan terus membisiki kita, jangan kalah, jangan mengalah, jangan meminta maaf. Tapi hati yang hidup dengan cahaya iman akan menjawab, aku tidak hidup untuk ego, aku hidup untuk ridha Allah dan menyambung silaturahmi. Dunia mengajarkan perhitungan, bukan keikhlasan. Salah satu perubahan hati manusia yang disebabkan oleh dunia adalah kehilangan keikhlasan. Segala sesuatu menjadi perhitungan, memberi dihitung, membantu dinilai, bahkan cinta dan perhatian pun ditimbang dengan timbangan duniawi. Dahulu kita menolong karena sayang, sekarang kita bertanya, apa untungnya untukku? Padahal keikhlasan adalah nilai tertinggi dalam amal yang menjadikannya diterima oleh Allah meski kecil nilainya di mata manusia. Dunia membuat kita sulit memberi tanpa mengharap balasan. Kita mulai menyimpan catatan, siapa yang pernah menolong, siapa yang tidak membalas budi. Inilah tanda dunia telah menguasai hati. Semua menjadi transaksional, bukan pengabdian. Keikhlasan adalah sesuatu yang murni. Ia tidak mengharap pujian, tidak menunggu ucapan terima kasih, tapi dunia mengajarkan sebaliknya. Jika tidak dipuji, maka kecewa. Jika tidak dibalas, maka marah. Keikhlasan menjadi barang langka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan yang mengharap wajahnya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun, jika diniatkan karena Allah, akan menjadi besar nilainya. Dunia yang kita hadapi setiap hari selalu menampilkan balasan instan. Memberi, lalu langsung viral. Menolong, lalu disanjung. Namun di sisi Allah, amal yang tersembunyi dan tidak diketahui orang justru yang paling berharga. Kita harus melatih diri untuk melakukan kebaikan tanpa diketahui, tanpa dipuji, tanpa berharap kembali. Karena kebaikan itu akan tetap tersimpan di sisi Allah meski dilupakan oleh manusia. Dunia boleh lupa, tapi Allah Maha mengingat. Persaudaraan yang tulus tumbuh dari keikhlasan. Jika kita bersahabat hanya karena ada manfaat, maka persahabatan itu akan runtuh saat manfaat itu hilang. Tapi jika persahabatan karena Allah, ia akan kokoh meski dunia berubah. Keikhlasan itu menyembuhkan. Ia membuat kita tetap damai meski dikhianati. Ia membuat kita tetap tenang meski tidak dihargai. Karena kita tahu, apa yang kita lakukan tidak untuk mereka, tapi untuk Allah. Jangan biarkan dunia menghapus keikhlasan dari hati kita. Terus latih diri untuk memberi tanpa perhitungan, mencintai tanpa pamrih, dan bersahabat tanpa syarat. Karena hanya dengan itu, kita bisa menjaga hati tetap bersih di tengah dunia yang kotor. Dunia membuat kita lupa siapa yang setia. Dunia memiliki satu sifat yang sangat licik. Ia membuat kita melupakan orang-orang yang setia di saat kita sedang di puncak. Kita terlalu sibuk menikmati sorotan hingga lupa siapa yang pernah mendorong kita naik. Saat dunia datang dalam bentuk kesuksesan, harta atau popularitas, manusia seringkali menoleh ke arah baru. Ia mencari teman-teman baru, relasi baru, dan perlahan mulai meninggalkan yang lama. Padahal yang lama itu yang pernah menyeka air matanya.
Dunia membuat seseorang lebih menyukai orang yang mengaguminya, bukan yang mengingatkannya. Ia mulai menolak nasihat, enggan ditegur, dan hanya mau mendengar pujian. Padahal, teman sejati adalah yang berani menegur ketika kita salah. Berapa banyak orang tua yang dilupakan anaknya saat anak itu sukses? Berapa banyak istri yang ditinggalkan setelah suaminya naik jabatan? Dunia benar-benar bisa menghapus kenangan setia hanya dalam sekejap kilauannya. Dunia juga bisa membuat seseorang menyakiti orang yang paling mencintainya. Ia tidak sadar bahwa kehadiran dunia hanya sementara. Ketika dunia pergi, orang-orang palsu pun ikut pergi. Yang tersisa hanyalah mereka yang dulu pernah ia lupakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhir hidupnya karena telah menyia-nyiakan orang-orang yang benar-benar peduli. Karena dunia tidak pernah memberi kita cinta sejati, yang ada hanyalah orang-orang yang berpura-pura peduli saat kita di atas. Rasulullah SAW dikelilingi sahabat yang setia, bukan karena dunia tapi karena iman. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mencintai Rasulullah bukan karena dunia, tapi karena Allah. Itulah cinta sejati yang tak tergoyahkan dunia. Kita harus bersyukur jika masih memiliki 1-2 orang yang tetap bersama kita. Meski kita tak punya apa-apa, mereka adalah anugerah. Jangan biarkan dunia membuat kita mengabaikan mereka, apalagi meninggalkan mereka. Dunia tidak pernah benar-benar setia pada siapapun. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan lain, tapi orang yang benar-benar mencintai kita karena Allah akan tetap tinggal meski semua orang pergi. Mereka itulah saudara sejati. Maka jangan tunggu sampai kehilangan baru menyadari siapa yang berharga. Jangan tunggu jatuh untuk kembali mencari yang dulu pernah setia. Hargai mereka sekarang, peluk mereka, dan ucapkan, terima kasih karena masih ada di sini. Kembali ke Allah sebelum dunia memisahkan semuanya. Dunia hanyalah sebentar. Semua yang kita lihat, yang kita miliki akan sirna. Lalu untuk apa kita bertengkar karena hal yang tidak kekal? Untuk apa kita memusuhi saudara, mengkhianati teman, hanya karena sesuatu yang akan kita tinggalkan? Ketika kematian datang, semua akan pergi. Harta akan tinggal, kedudukan hilang, teman palsu menghilang. Yang ikut hanyalah amal dan hubungan baik yang kita rawat karena Allah. Maka sebelum terlambat, kembalilah kepadanya. Allah masih membuka pintu taubat, masih memberi waktu untuk memperbaiki hubungan yang rusak, menyambung silaturahmi, dan meminta maaf. Jangan tunggu ajal menjemput saat semua sudah terlambat dan hanya penyesalan yang tersisa. Dunia ini memang penuh ujian, tapi kita diciptakan bukan untuk memenangkannya, melainkan untuk melewatinya dengan iman. Ukhuwah diuji, keikhlasan diuji, bahkan cinta pun diuji. Yang bertahan bukan yang kuat secara dunia, tapi yang ikhlas karena Allah. Maka perbaiki hubunganmu. Hubungi teman yang kau jauhi. Peluk saudaramu yang pernah kau musuhi. Dunia telah cukup memisahkan manusia. Jangan kau biarkan hatimu ikut terpecah karenanya. Jadilah orang yang merajut, bukan merobek. Jadilah penyambung hati, bukan pemutus hubungan. Karena siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan sambungkan hidupnya dengan rahmat dan berkah. Jangan takut kehilangan harga diri saat meminta maaf. Karena di sisi Allah, orang yang meminta maaf adalah orang yang paling mulia. Dunia mungkin menertawakanmu, tapi langit akan mendoakanmu. Dunia boleh merubah wajah seseorang, tapi jangan biarkan ia merubah hatimu dari iman menjadi ambisi. Jangan biarkan dunia memisahkanmu dari orang-orang yang Allah hadirkan sebagai penyelamatmu. Akhiri hidupmu dengan hubungan yang baik, bukan permusuhan. Karena ketika ruh kita dicabut, kita ingin ada saudara yang mendoakan, bukan yang mengutuk. Kita ingin ada teman yang mengingat, bukan yang mencibir. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami. Jangan biarkan kami saling memusuhi karena dunia. Satukan hati kami karenamu dan wafatkan kami dalam ukhuwah yang Engkau ridai. Saudaraku, dunia adalah tempat kita bernaung sementara.
Setiap detik yang kita jalani, setiap langkah yang kita ambil akan menentukan bagaimana kita menyikapi kehidupan yang fana ini. Jangan biarkan dunia merubah hati kita. Jangan biarkan hasrat dan ambisi dunia mengubah kita menjadi orang yang tak lagi peduli dengan sesama. Ketika dunia merubah hati kita, kita mulai menjauh dari nilai-nilai ukhuwah yang diajarkan oleh Islam. Teman menjadi saudara, saudara menjadi musuh, dan kita semakin terperosok dalam kebingungan. Namun, dalam setiap kekeliruan, Allah memberikan kesempatan untuk kita kembali. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini mungkin akan hilang besok. Tapi yang tetap bersama kita hingga akhirat adalah amal perbuatan kita, hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai kita menyesal karena tidak menjaga hubungan yang telah Allah berkahi. Dunia datang dan pergi, namun setiap hubungan yang kita bangun dengan hati yang tulus, penuh kasih, dan berdasarkan iman akan tetap abadi. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesendirian, apalagi ketika kita memilih untuk merajut hubungan dengan sesama karenanya. Bila hari ini kita merasa kehilangan saudara atau teman, jangan biarkan dunia semakin jauh menggerogoti hati kita. Segera perbaiki hubungan itu. Ingatlah, dunia ini hanya tempat persinggahan. Yang abadi adalah hubungan yang kita bangun dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Jangan pernah merasa bahwa dunia adalah segalanya, karena yang abadi dan lebih besar dari dunia ini adalah akhirat yang menanti kita. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita jaga hati dan hubungan kita dengan sesama, karena di akhirat nanti hanya amal dan hubungan yang diberkahi Allah yang akan membawa kita ke surga. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk menjaga hubungan dengan saudara, dan untuk meraih ridha Allah. Dunia bisa merubah banyak hal, tapi iman dan kasih sayang akan tetap menjaga kita tetap pada jalannya. Oleh karena itu, sebelum dunia benar-benar mengubah hati kita, marilah kita kembali memperbaiki niat dan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan dunia menjauhkan kita dari kasih sayang sesama. Jangan biarkan dunia merusak hubungan yang seharusnya penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada kebaikan. Buka hati kita, bersihkan niat, dan perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Jangan sampai kita menyesal, karena dunia tidak akan pernah memberi kita kebahagiaan sejati. Hanya Allah yang bisa memberi ketenangan hati yang sejati. Saudaraku, jika nasihat ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Mari jadikan kebaikan ini sebagai amal jariah. Klik like sebagai tanda bahwa hatimu tergerak untuk berubah. Tekan subscribe channel Langit Jiwa agar kita tetap bisa berjalan bersama dalam renungan-renungan yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada saudara, teman, dan siapapun yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, satu klik share dari kamu menjadi jalan hidayah bagi hati yang sedang mencari cahaya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.